lagi nonton tentang Cokroaminoto. Cokroaminoto itu siapa? Dia salah satu tokoh yang berpengaruh di masyarakat Islam. Seberapa pengaruh sih dia? Mari kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao, annyeonghaseyo, sawadikap. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai Syarikat Islam dan Partindo. Perkenalkan, saya Farisa Dewi. Saya Almaira Nur Safa. Saya Almira Patria, saya Francisca Giovanni, dan saya Marita Bersama Pamasita. Kamsahamnida. Arigato. Ternyata SI itu dulu namanya SDI ya? Oh iya, kenapa ya? SDI itu kepanjangannya bukannya Sumber Daya Indonesia ya? Aduh Mira. Sini, aku jelasin dulu. Syarikat Islam merupakan salah satu organisasi yang berdiri pada masa awal pergerakan nasional. Syarikat Islam sendiri awalnya bernama Syarikat Dagang Islam yang berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi, seorang pedagang batik di Surakarta. Berdirinya Syarikat Dagang Islam bertujuan untuk menaungi pedagang pribumi Muslim untuk menghadapi persaingan dengan pedagang Tionghoa maupun dengan pedagang asing pada saat itu. Kesenjangan yang terjadi pada saat itu disebabkan oleh kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang membeda-bedakan kelompok masyarakat berdasarkan identitas kesukuan. Nah, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1912, Syarikat Dagang Islam berganti nama menjadi Syarikat Islam dengan Haji Umar Said Cokroaminoto sebagai sentral utamanya. Penghapusan perdagangan ditujukan untuk melebarkan peran organisasi tersebut tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi saja, namun juga pada bidang-bidang lainnya seperti bidang politik, sosial, dan keagamaan. Cokroaminoto juga berjasa dalam pembentukan Badan Hukum SI yang kemudian diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Cokroaminoto dijuluki sebagai The Only Van Java atau Raja Tanpa Mahkota di Pulau Jawa karena ia berani dan secara terang-terangan mencetuskan ide kemerdekaan. Cokroaminoto juga merupakan guru bagi tokoh-tokoh besar di Indonesia. Contohnya tokoh-tokoh kiri seperti Samuel, Alimi, Yonuso, tokoh nasionalis seperti Soekarno, dan tokoh agamis seperti Kartosuwiryo. Dan beberapa sumber pula mengatakan bahwa Tan Malaka pernah berguru pada Cokroaminoto. Tujuan dibentuknya Syarikat Islam yang pertama untuk memajukan perdagangan, yang kedua untuk membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan, yang ketiga memajukan kepentingan jasmani dan rohani penduduk pribumi, yang terakhir adalah untuk memajukan kehidupan agama Islam atau singkatnya untuk memperkuat basis ekonomi penduduk pribumi agar lebih mampu bersaing dan bebas dari ketergantungan ekonomi penduduk pada bangsa asing. Di bawah pimpinan HOS Cokroaminoto, SI berkembang pesat. Selain Surabaya yang menjadi pusatnya, cabang-cabang lain juga didirikan di kota-kota lain seperti Solo, Semarang, dan Cirebon. Arah perjuangannya juga diperjelas, yaitu untuk memperkuat basis ekonomi rakyat pribumi agar dapat lebih mampu untuk bersaing dan juga untuk bebas dari ketergantungan terhadap bangsa-bangsa asing. Pada 1915 didirikan SSI, yaitu Sentral Syarikat Islam yang berada di Surabaya. Karakteristik politis dari SI sendiri tertampak jelas pada saat mereka menentang secara terang-terangan mengenai praktik-praktik ketidakadilan yang disebabkan oleh kapitalisme dan juga penindasan rakyat-rakyat kecil yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, hal ini membuat jumlah dari anggota SI meningkat banyak. Hal ini sempat dikhawatirkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan juga Gubernur Jenderal Hindenburg sempat menolak pengajuan dari SI yang ingin menjadi organisasi berbasis hukum. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, SI pun berubah menjadi partai politik pada Maret 1916. Setelah SI berubah menjadi partai politik, SI sempat mengirimkan perwakilannya, yaitu Abdul Muiz dan juga Cokroaminoto ke Foxtrot pada tahun 1917. Nah, mereka pun aktif dalam konsentrasi radikal. Lalu setelahnya SI dengan sikap kritisnya itu menarik perhatian dari organisasi lain, yaitu ISDV.
Nah, ISDV yang dipimpin oleh Hans Snifflet yang berlandaskan Marxis komunis sempat menyusup ke dalam SI dan merekrut 2 anggota SI yang berbakat, yaitu Semaun dan Darsono. Nah, setelah itu, Semaun dan Darsono yang ikut ke ISDV ini tidak dicurigai oleh pimpinan dari SI sendiri. Nah, karena pimpinan SI sendiri menganggap bahwa SI dan ISDV ini berlandaskan perjuangan yang sama. Namun, seiring berjalannya waktu, anggota-anggota dari SDV yang berada di SI ini sempat menunjukkan keterkritikan pada kegiatan SI seperti kampanye Indi Weber dan juga kegiatan SI yang biasanya kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Nah, anggota-anggota itu bermaksud untuk membuat SI non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Karena itu, maka terbentuklah 2 kubu pada SI, yaitu kubu si merah dan kubu si putih. Nah, kubu si merah ini dipimpin oleh Semaun dan Darsono yang berlandaskan haluan kiri atau asas komunisme. Dan haluan dari si putih ini dia dipimpin oleh Cokro Aminoto yang berasaskan agama Islam, perjuangan agama Islam. Nah, karena untuk mendapatkan disiplin dari keorganisasian ini, maka kelompok si merah atau kubu dari Semaun dan Darsono dikeluarkan dari keanggotaan SI. Dalam kongresnya pada tahun 1926, PSI menerapkan politik hijrah atau bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Alasannya karena pemerintah kolonial mengabaikan hak-hak pribumi. Karena perubahan garis politik ini, Cokroaminoto menyatakan menolak menjadi anggota Volkswagen pada tahun 1927. PSI berganti nama lagi menjadi PSII atau Partai Serikat Islam Indonesia pada tahun 1929. Lalu pada tahun 1930, PSII mengalami kemerosotan akibat terbagi menjadi 3 partai,